Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita yang sangat banyak, tiada dapat kita menghitungnya saking banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat ini seterusnya, terutama nikmat iman, nikmat taufik, sehingga kita nantinya mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya tergolong sebagai umat Rasulullah yang dicintai oleh beliau, sehingga kelak fi yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mulai membahas tentang makna syahadat yang kedua. Telah selesai kita membahas makna syahadat yang pertama, diakhiri dengan penjelasan secara singkat sifat wajib bagi Allah. Hari ini kita mulai membahas tentang makna syahadat yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ma'na ashhadu anna Muhammadar Rasulullah lan utawi maknane ashhadu anna Muhammadar Rasulullah iku anta alama yen to ngaweruhi sapa sira wa ta'taqida lan ngeyakini sapa sira wa tusaddiqa lan beneraken sapa sira wa tu'mina lan ngimani sapa sira anna sayyidana ing sak temene Gusti kita bendara kita wa nabiyyana lan nabi kita rupane Muhammad bin Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manafin Al-Qurasyiyah kang bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam iku Abdullahi kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ila jami'il khalqi maring sekabehane makhluk. Wulida den lahiraken sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalem tanah Makkah ing dalem kutha Makkah. Wa bu'itsa lan den utus sapa Kanjeng Nabi biha ing dalem kutha Mekah. Wa hajara lan wis hijrah sapa Kanjeng Nabi ilal Madinati maring Madinah. Wa dufina lan den makamaken sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalam Madinah. Pemirsa Madu TV rahimakumullah, makna dasar dari syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah mengetahui, meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy itu adalah hamba dan utusan Allah pada seluruh manusia dan jin. Nah, ini adalah makna dasarnya dari syahadat yang kedua. Jadi meyakini, mengetahui dan meyakini serta mengakui dengan lisan bahwa Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy itu adalah hamba Allah dan utusan Allah untuk semua makhluk, maksudnya adalah untuk semua manusia dan jin. Ini adalah makna dasar dari syahadat yang kedua. Pemirsa Madu TV rahimakumullah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Muhammad bin Abdullah. Beliau putra Abdullah. Mengetahui nasab beliau sampai kepada Abdullah, Muhammad bin Abdullah, itu adalah fardu ain. Nah, setiap kita itu harus mengetahuinya. Tidak boleh seorang muslim tidak mengetahui bahwa beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nah, sedangkan Al-Qurasyi yang berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang paling mulia dari suku-suku bangsa Arab. Nah, sedangkan mengetahui nasab Rasulullah sampai kepada Abdu Manaf, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, bahwa beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sampai di situ hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagian dari umat Islam itu harus ada yang mengetahui nasab beliau sampai kepada Abdu Manaf. Pemirsa rahimakumullah, Muhammad bin Abdullah itu adalah hamba Allah dan utusan Allah untuk semua makhluk. Maksudnya seperti yang tadi kita sampaikan,
untuk seluruh manusia dan jin. Rasulullah bukan hanya diutus kepada manusia, tetapi juga diutus kepada jin. Rasulullah diutus bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tetapi beliau juga diutus untuk seluruh manusia. Nah, seluruh manusia baik Arab maupun Ajam. Nah, ini yang membedakan antara Rasulullah Muhammad dengan nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab para nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk berdakwah kepada kaumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaffatan." Nah, dahulu seorang nabi itu diutus untuk berdakwah kepada kaumnya secara khusus, dan aku itu diutus kepada manusia seluruhnya, bahkan juga kepada bangsa jin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hadis ini sekaligus juga menunjukkan bahwa seorang nabi itu juga diutus untuk berdakwah. Dalam hadis Nabi disebutkan wa kanan nabiyyu. Beliau bukan mengatakan wa kanar rasulu, tetapi wa kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi. Seorang nabi itu diutus kepada kaumnya. Artinya seorang nabi juga diutus untuk berdakwah, tetapi mereka diutus untuk berdakwah kepada kaumnya. Namun ini tidak berarti bahwa apabila seorang nabi itu bertemu dengan manusia yang bukan kaumnya, kemudian mereka tidak berdakwah. Tidak berarti seperti itu. Misalnya dia bertemu dengan orang lain yang bukan kaumnya, bukan berarti beliau tidak berdakwah kepada mereka. Hanya saja mereka itu diutus untuk mereka. Tetapi jika kemudian bertemu dengan orang selain kaumnya, beliau juga menyampaikan dakwah tersebut. Hanya saja beban dakwahnya itu adalah kepada siapa? Kaumnya sendiri. Adapun jika kemudian ketemu dengan kaum selain kaumnya, maka seorang nabi juga mendakwai mereka. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwa Rasulullah diutus kepada seluruh manusia dan juga kepada seluruh jin. Tidak dikatakan bahwa beliau diutus juga kepada para malaikat. Nah, kenapa? Di sini sebenarnya ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu bukan hanya diutus kepada manusia dan jin, tetapi juga kepada para malaikat. Sebagian yang lain mengatakan, seperti pendapat yang kita baca dalam kitab ini, yang tadi kita terangkan pertama, bahwa Rasulullah itu diutus itu juga kepada para malaikat, tidak diutus kepada para malaikat. Jadi sebagian mengatakan Rasulullah diutus juga kepada malaikat, sebagian mengatakan Rasulullah tidak diutus kepada para malaikat. Pendapat yang mengatakan, yang tadi kita jelaskan di awal, bahwa Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada para malaikat, itu karena tugas seorang nabi itu adalah tabsyir wal inzar. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 213 disebutkan, kanan nasu ummatan wahidah, faba'athallahu nabiyyina mubashirina wa mundhirin. Dahulu manusia itu semuanya beragama Islam. Pada zaman Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris, semua manusia itu beragama Islam.
Setelah wafatnya Nabi Idris, kemudian terjadi kesyirikan, terjadi kekufuran. Nah, setelah itu faba'atsallahun nabiyyin, Allah mengutus para nabi. Nah, mubasyirina wa munzirin, tugasnya apa? Mubasyirina wa munzirin, tabsyir. Apa itu tabsyir? Memberi kabar gembira berupa pahala dan surga bagi orang yang mau beriman dan bagi orang yang mau taat kepada Allah. Wal munzirin wa munzirin, dan inzar. Tugas seorang nabi adalah inzar. Apa itu inzar? Yaitu memberikan peringatan dan ancaman kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang yang bermaksiat dengan ancaman azab dan neraka. Itu namanya inzar. Jadi tugas nabi itu secara umum dua ini. Yang pertama adalah tabsyir, yang kedua adalah inzar. Nah, sedangkan malaikat, mereka itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak memilih kecuali beriman kepada Allah, tidak memilih kecuali taat kepada Allah. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang dia juga memiliki kehendak. Dia memiliki ikhtiar, bukan berarti dia majbur, tidak. Malaikat itu memiliki ikhtiar, memiliki kehendak. Tetapi kehendak malaikat itu selalu mengarah kepada keimanan dan ketaatan. Tidak memilih kecuali kebaikan. Itulah para malaikat. Al-malaikatu khuliqu majbulina bitta'atih. Nah, para malaikat itu diciptakan dalam keadaan tidak bisa atau tidak memilih kecuali melakukan ketaatan. Nah, sehingga para malaikat ini tidak butuh tabsyir dan inzar. Karena tanpa tabsyir dan inzar, tanpa diberikan kabar gembira tentang surga, tanpa diberi peringatan tentang azab neraka, mereka itu sudah beriman. Mereka itu muslim. Mereka sudah beragama Islam. Mereka sudah beriman kepada Allah. Mereka sudah taat kepada Allah. Maka tanpa peringatan mereka sudah muslim, sehingga tidak perlu kemudian diutus seorang nabi kepada mereka. Ini menurut pendapat yang pertama seperti itu, bahwa nabi diutus kepada seluruh manusia dan jin, tidak kepada para malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Artinya mereka tanpa diutusnya seorang nabi kepada mereka, mereka sudah muslim, mereka sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi pendapat yang lain mengatakan Rasulullah Muhammad juga diutus untuk para malaikat. Tetapi diutusnya Rasulullah kepada para malaikat itu bukan untuk tabsyir wal inzar, bukan untuk memberikan kabar gembira dengan surga dan ancaman dengan neraka, tidak. Tetapi irsalut tasyrif, diutus sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi beliau lebih mulia dengan bahwa beliau juga diutus kepada para malaikat Allah. Jadi namanya apa? Irsalut tasyrif. Menurut sebagian ulama, beliau juga diutus untuk malaikat, tetapi bukan irsal untuk
at-tabsyir wal inzar, tetapi irsalut tasyrif. Nah, sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dijelaskan oleh muallif dilahirkan di Makkah. Wulida bi Makkah. Beliau dilahirkan di Makkah. Makkah adalah salah satu dari dua tanah haram. Jadi ada tanah haram Makkah, ada tanah haram Madinah. Tanah haram adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana ada Al-Masjidul Haram, yang di dalamnya ada Al-Ka'batul Musyarrafah. Rasulullah itu dilahirkan di kota Makkah, yaitu pada tahun gajah, Amul Fil. Tahun gajah artinya pada tahun yang sama ketika tentara Abraha, tentara bergajah yang yang dikirimkan oleh Abraha datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Tujuannya itu, tetapi kemudian Allah menurunkan azab kepada mereka sehingga seluruhnya itu mati. Seluruhnya mereka mati karena mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tahun gajah. Lah pada tahun yang sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian wa bu'itsa biha, Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Turun wahyu pertama kali itu ketika beliau bertempat tinggal di Makkah. Nah, yang dimaksud di sini wa bu'itsa biha, diangkat menjadi nabi, turun wahyu pertama kepada beliau ketika beliau bertempat tinggal di Makkah. Ketika itu beliau berada di Gua Hira. Beliau itu bertahannuts, berkhalwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang nabi itu sudah muslim, sudah mukmin sejak kecil. Keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, seorang nabi itu maksum dari kekufuran, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mukmin, sudah beriman, sudah mengenal Allah sejak kecil. Rasulullah sudah mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Allah memberikan ilham kepada Rasulullah sehingga beliau mengenal Allah dan beriman kepada Allah sejak sebelum diutus menjadi nabi. Nah, sedangkan makna ayat wa wajadaka dhallan fahada itu bukan berarti bahwa nabi itu pernah sesat seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Nabi dulu pernah sesat, pernah kufur. Ini adalah penafsiran yang keliru. Para ulama menjelaskan wa wajadaka dhallan fahada artinya dahulu kamu Muhammad itu tidak mengetahui rincian dari syariat Islam. Sebelum diutusnya, sebelum turun wahyu kepada beliau tidak mengetahui rincian syariat Islam. Nah, kemudian Allah mengangkatnya menjadi nabi, menurunkan wahyu kepada beliau sehingga kemudian beliau mengetahui rincian syariat Islam. Itu penafsiran dari para ulama. Nah, pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi ketika beliau bertempat tinggal di Makkah. Bukan ketika beliau ketika itu persis berada di Makkah. Karena Gua Hira itu letaknya sudah berada di luar batas kota Makkah. Jadi Gua Hira itu tempatnya ada di sebuah gunung di dekat kota Makkah, tetapi sudah melewati batas kota Makkah, artinya tidak di kota Makkah. Beliau pertama kali mendapatkan wahyu surat Al-Alaq 1-5 itu di situ. Sehingga ketika dikatakan oleh mu'allif wa bu'itsa biha, artinya beliau diangkat menjadi seorang nabi pertama kali itu ketika beliau bertempat tinggal di Makkah. Karena beliau ketika itu bertempat tinggal di Makkah bersama istrinya Khadijah. Kemudian beliau pulang pergi ke Gua Hira untuk beribadah kepada Allah di situ. Beberapa hari bekalnya habis, kemudian beliau pulang. Kemudian diberi bekal lagi oleh istrinya, kemudian beliau berangkat lagi sampai kemudian datang malaikat Jibril membawa wahyu kepada beliau, diangkat beliau menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah 13 tahun, ini kita bicara secara singkat, sesuai dengan yang dijelaskan oleh mu'allif, tidak secara rinci tentang sejarah kelahiran beliau. Wa hajara ilal Madinah, setelah 13 tahun beliau berdakwah di Makkah, kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Jadi ingat lafadznya apa? Beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dulu namanya Yasrib atau Thayyibah. Ya, Thayyibah itu adalah nama lain dari Al-Madinatul Munawwarah atau Yasrib. Sementara nama Al-Madinatul Munawwarah itu adalah nama yang diberikan oleh Nabi untuk kota ini. Nama aslinya Thayyibah atau Yasrib. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah karena menjalankan perintah Allah. Ini yang penting untuk digarisbawahi. Karena ada sebagian orang yang kemudian mengatakan bahwa Nabi hijrah itu karena lari, karena takut dari orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Sebagian mengatakan Rasulullah hijrah untuk cari ketenangan, untuk mencari kekuasaan, untuk mencari kemuliaan dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang keliru. Ini keyakinan yang salah. Rasulullah hijrah ke Madinah, ke Yasrib, ke Thayyibah itu adalah karena menjalankan perintah Allah. Seandainya Rasulullah itu tidak diperintah untuk hijrah ke Madinah, maka Rasulullah tidak akan pernah hijrah. Seperti sebelumnya. Sebelumnya Rasulullah memerintahkan sebagian umat Islam pernah hijrah ke Habasyah. Apakah Rasulullah hijrah ke Habasyah? Tidak, para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena beliau tidak diutus untuk hijrah. Ketika peristiwa hijrah ke Madinah, para sahabat sudah banyak yang berangkat duluan. Para sahabat yang lain sudah berangkat hijrah terlebih dahulu. Rasulullah tidak hijrah-hijrah. Kenapa? Karena belum turun perintah untuk hijrah kepada beliau. Apa yang beliau lakukan adalah karena menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Karena jika kemudian seseorang mengatakan Nabi itu melarikan diri dari Makkah, maka itu keyakinan yang menyimpang, mencaci maki seorang Nabi. Seorang Nabi itu adalah asyja'u khalqillah. Nabi Muhammad itu adalah
Asja'u khalqillah, makhluk Allah yang paling pemberani. Tidak ada yang lebih berani dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diceritakan dalam peperangan-peperangan Rasulullah selalu berada di depan. Rasulullah itu di depan. Diceritakan para sahabat menceritakan ketika perang itu sudah berkecamuk, artinya perangnya sudah dahsyat-dahsyatnya, itu para sahabat banyak yang kemudian berada di balik badan Rasulullah agar aman. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling pemberani. Beliau diberikan kekuatan 40 laki-laki Arab. Artinya kekuatan beliau sebanding dengan 40 laki-laki Arab. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling pemberani. Beliau hijrah bukan karena takut. Beliau hijrah bukan karena melarikan diri. Beliau hijrah karena perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Ini sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yasrib wahiyal Madinah. Nah, ini dalam satu riwayat yang Bukhari Muslim lafadznya seperti ini. Aku diperintahkan untuk hijrah ke suatu kampung, suatu qaryah, kampung, desa, yang desa itu akan ta'kulul qura, yang akan memakan desa-desa yang lain. Artinya Islam akan menyebar dari desa itu ke desa-desa yang lain, ke seluruh dunia, yaitu Yasrib, yaitu Al-Madinah. Dalam hadis yang lain itu bunyinya wahiyat Thaibah. Kampung itu namanya Thaibah. Jadi di sini lafadznya apa? Umirtu, aku diperintahkan. Jadi beliau hijrah ke Madinah itu karena beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Bukan karena apa? Yang lainnya yang tadi kita sebutkan yang dipahami oleh sebagian orang. Pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hijrah setelah beliau berdakwah di Makkah 13 tahun lamanya. Nah, setelah itu beliau hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, kemudian setelah 10 tahun, selama 10 tahun di Madinah, beliau berdakwah di Madinah, kemudian beliau sakit dan wafat di Madinah juga. Nah, jadi beliau dilahirkan di Makkah, sakit dan wafatnya di Madinah. Nah, kemudian beliau dimakamkan di Madinah juga, yaitu di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau itu wafat di sana. Ketika beliau sakit dalam kondisi akan wafat ketika itu, beliau meminta izin kepada istri-istrinya agar beliau dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sehingga kemudian beliau diizinkan dan dirawat di rumah Sayyidah Aisyah sampai kemudian beliau wafat di sana. Maka beliau dimakamkan di tempat itu. Karena ada hadis yang menyebutkan al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Para nabi itu dikuburkan di tempat meninggalnya. Di mana beliau para nabi itu wafat, maka disitulah nabi itu dimakamkan, tidak dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, Nabi Muhammad wafat fi hujrati Sayyidah Aisyah, di kamar Sayyidah Aisyah. Maka beliau kemudian dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah tersebut. Nah, dan ini, rumah ini ketika itu berada dekat sekali dengan Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Masjid yang memiliki keutamaan kedua setelah Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram orang sholat di dalamnya, pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi itu pahalanya dilipat gandakan sampai 1.000 kali lipat. Nah, di Masjid Nabawi. Nah, rumah Sayyidah Aisyah ini di dekat Masjid Nabawi. Nah, setelah ada pelebaran masjid, maka rumah ini kemudian menjadi berada di dalam masjid. Nah, sampai sekarang makam Rasulullah itu berada di dalam Masjid Nabawi, di dekat Raudhah. Nah, jadi ada Raudhah di Masjid Nabawi, ada namanya Raudhah, yang nanti pada hari kiamat tempat ini akan dipindahkan ke dalam surga. Raudhah min riyadil jannah. Nah, orang yang sholat di situ memiliki keutamaan yang sangat besar, sehingga orang nggak pernah sepi tempat itu, berebut orang untuk sholat di tempat itu. Jam 3 malam pun di situ sudah antri ribuan orang untuk sesak untuk antri untuk sholat di Raudhah. Raudhah itu adalah tempat antara mimbarnya Nabi dan makam Nabi. Jadi ada mimbar Nabi, tempat khutbah di masjid, dan antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah tempat yang tempat yang mulia. Nah, jadi makam Rasulullah itu di dekat Raudhah di dalam Masjid Nabawi sekarang. Nah, di sampingnya itu ada makam Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian ada makam Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sekarang itu berada di bawah Qubbah Khadra. Ini namanya gambar Qubbah Khadra, Qubbah hijau di Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi kubahnya banyak sekali. Ada satu yang hijau warnanya, di bawahnya itu adalah Raudhah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sering kita melihat gambar ini, karena ini adalah simbol dari simbol untuk kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di bawah Qubbah Khadra inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan juga di situ? Karena Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq adalah ayahnya Sayyidah Aisyah. Tempat itu milik siapa? Milik Sayyidah Aisyah. Rasulullah dimakamkan di situ, beliau suami dari Sayyidah Aisyah. Setelah Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat dimakamkan di situ. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, beliau adalah ayah dari Sayyidah Aisyah. Maka kemudian dimakamkan di samping sahabatnya. Nah, selain bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang paling mulia dan yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar dimakamkan di samping sahabatnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dimakamkan di situ. Sayyidina Umar bukan kerabatnya Sayyidah Aisyah. Bahkan beliau itu adalah ayah dari istri Rasulullah yang lain yang bernama Hafsah. Nah, itu juga istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena sahabat Nabi yang 4 ini, yang 2 itu mertuanya Nabi, dan yang 2 itu menantunya Nabi. Abu Bakar As-Siddiq mertuanya Nabi, putrinya yang bernama Aisyah diperistri oleh Nabi. Sayyiduna Umar bin Al-Khattab mertua Nabi, karena putrinya yang bernama Hafsah diperistri oleh Nabi. Utsman bin Affan, Sayyiduna Utsman bin Affan adalah menantu Nabi 2 kali. Karena beliau sehingga beliau dijuluki dengan Dzunnurain. Putri beliau namanya Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu dinikahi oleh Rasulullah. Sehingga beliau disebut Dzunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Bukan sekali 2, tetapi setelah kakaknya meninggal baru kemudian dinikahkan dengan yang kedua. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu adalah menantu Nabi, karena putri Nabi yang bernama Fatimah itu dinikahi oleh Sayyidina Ali. Mereka adalah orang-orang yang sangat mulia. Sayyidina Umar tidak ada hubungan kekerabatan dekat dengan Sayyidah Aisyah. Kenapa beliau dimakamkan di situ? Ini sebenarnya rencananya Sayyidah Aisyah itu yang ingin dimakamkan di tempat itu. Jadi Sayyidah Aisyah itu sudah bercita-cita, nanti kalau saya meninggal, saya ingin dimakamkan di tempat ini dekat ayah dan suaminya. Tetapi tempat itu hanya sempit ya, hanya cukup untuk 3 makam saja, tidak lebih. Tetapi ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab akan wafat lebih dulu, beliau menyuruh putranya untuk pergi kepada Sayyidah Aisyah meminta izin agar beliau bisa dimakamkan di dekat 2 sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian apa? Sayyidah Aisyah memberikan izin. Karena kemuliaan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kedekatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga makam yang ada di situ ada 3, yaitu Abu Bakar, kemudian agak ke bawah tidak lurus itu Umar bin Al-Khattab, kemudian agak ke bawah lagi itu makamnya Umar bin Al-Khattab. Yang kedua tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah. Karena ada hadis yang menyebutkan, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, ke kuburku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Ini sesuatu yang luar biasa, yang harus kita cita-citakan untuk kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Wa annahu lan satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku shadiqun, bener, jujur, fi jami'i ma ing dalem sekabehane barang akhbara kang wis aweh khabar sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ma. Termasuk iman kepada Nabi Muhammad adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu selalu benar dalam semua yang beliau kabarkan dari Allah. Ini wajib kita yakini bahwa semua perkara yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya itu semuanya benar, nggak ada yang salah, tidak ada yang salah dalam urusan agama. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah,
Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Di dalam Al-Quran ditegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidaklah perkataan Muhammad itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi setiap yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Karena wahyu dari Allah, maka nggak mungkin salah. Pasti benar. Pasti benar. Maka semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, sehingga wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kita yakini itu benar dan kita membenarkannya, tidak boleh kita kemudian menolaknya. Syekh Ahmad Al-Marzuqi dalam kitab Aqidatul Awam, kitab yang sangat terkenal, dipelajari biasanya oleh di tingkat ibtidaiyah, sehingga nggak ada orang yang nggak kenal kitab ini, Aqidatul Awam, maksudnya dari kaum santri selalu mengenal kitab ini. Salah satu nazamnya disebutkan, wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Setiap apa yang datang dibawa oleh Rasul, maka haknya adalah untuk diterima. Untuk diterima. Itu artinya apa? Wajib bagi kita untuk menerima setiap yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mendustakannya, tidak boleh kita tidak membenarkannya. Tidak membenarkan artinya mendustakannya. Kalau Rasulullah itu mengatakan haram, maka kita bilang haram. Jangan kita menghalalkannya. Kalau Rasulullah itu bilang halal, maka kita bilang halal. Jangan kita mengharamkannya. Kita harus menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang perkara yang disampaikan oleh Rasulullah secara global itu ada 3. Jadi kalau secara rinci, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu sangat banyak. Ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sangat banyak. Apakah itu yang berkaitan dengan akidah, ataukah yang berkaitan dengan masalah ibadah, masalah ahkam, halal haram, atau yang terkait dengan masalah akhlak, itu jumlahnya sangat banyak sekali. Tetapi sekian banyak ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah tentang hal-hal yang terjadi pada masa yang lalu. Jadi yang diceritakan oleh Rasulullah yang pertama itu berupa hal-hal yang terjadi pada masa lalu. Seperti tentang awal mula penciptaan makhluk. Cerita para nabi dan umat-umat terdahulu. Rasulullah menceritakan kisah sebagian para nabi, kisah sebagian umat terdahulu, kaum Ad, kaum Thamud misalnya, diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Wajib bagi kita untuk membenarkannya. Tidak boleh kita mendustakannya, meskipun tidak ada bukti-bukti. Seandainya tidak ada bukti-bukti, apa istilahnya itu dalam sejarah itu, tidak ada bukti-bukti peninggalan dari para nabi atau kaum itu tetap kita mengatakan bahwa kisah ini pasti benar.
Meskipun sekarang banyak ditemukan, sejak beberapa tahun yang lalu itu banyak ditemukan, misalnya ditemukan kota di dalam laut, ada ditemukan sebuah kota di dalam bumi dan sebagainya. Nah, itu adalah membuktikan kebenaran cerita-cerita yang disampaikan Rasulullah tentang umat terdahulu. Karena mereka waktu itu diceritakan mendapatkan azab dari Allah, ada yang kotanya diangkat kemudian dibalikkan oleh Allah, ada yang seperti itu, ada yang kemudian tenggelam dan sebagainya. Nah, itu ternyata kemudian pada belakangan ini kemudian ditemukan bukti-bukti itu. Tetapi seandainya tidak ada bukti itu pun, kita mempercayai semua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, baik yang akan terjadi di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Rasulullah itu dalam banyak hadisnya itu menceritakan tentang sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang di dunia ini. Dan banyak sekali yang sudah terbukti. Semuanya akan terbukti, tetapi sudah banyak yang sudah terbukti. Yaitu misalnya tentang tanda-tanda kiamat. Itu hampir semua tanda kiamat kecil yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, semuanya sudah terbukti. Nah, semuanya sudah terbukti. Nah, misalnya tentang bahwa di akhir zaman akan terjadi banyak pembunuhan, akan bermunculan penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak ada, akan terjadi banyak gempa bumi, pasar akan semakin dekat misalnya. Sekarang bagaimana? Pasar sangat dekat, bahkan datang ke rumah. Kemudian kemudian masa waktu terasa dekat, dan seterusnya. Itu semuanya sudah terjadi. Dan yang lain yang sekarang belum terjadi, misalnya akan lahir Imam Mahdi, akan keluar Dajjal, akan turun Nabi Isa, matahari akan terbit dari barat, semuanya itu juga akan terjadi. Karena yang lain yang disampaikan oleh Nabi sudah terjadi, maka tinggal yang belum, yang merupakan tanda-tanda kiamat yang besar misalnya. Jadi wajib kita yakini bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Dan ingat bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang itu adalah wahyu dari Allah, bukan ramalan. Karena sebagian orang menggunakan kata-kata yang tidak tepat. Ini sudah diramalkan oleh Nabi, dia mengatakan begitu. Ramalan Nabi memang luar biasa. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, itu tidak tepat, bahasa seperti itu tidak tepat. Kenapa? Karena Nabi itu bukan peramal. Nabi itu bukan peramal. Sementara ramalan itu bisa benar dan bisa salah. Yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu dari Allah. Nabi itu tinggal menyampaikan saja. Dan Nabi tidak mengetahui semua yang akan terjadi di masa yang akan datang. Beliau mengetahui hanya sebagian kecil yang Allah memberitahukan kepada beliau melalui wahyu, kemudian beliau sampaikan kepada umatnya. Nah, sehingga karena itu wahyu dari Allah, maka apa yang beliau sampaikan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang itu pasti benar. Baik di dunia maupun di alam kubur, bahwa di alam kubur akan datang dua malaikat Munkar Nakir untuk bertanya kepada ahli kubur, bahwa di dalam kubur ada azab kubur, ada nikmat kubur. Wajib kita percaya meskipun kita tidak menyaksikannya sendiri, tetapi wajib kita mempercayainya. Bahwa setelah itu nanti akan terjadi kiamat, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, kemudian manusia akan dikumpulkan di mahsyar, akan dihisab, akan ditimbang amalnya, dan seterusnya. Insya Allah pembahasan itu akan kita bahas mulai besok. Nah, itu hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah
yang terjadi pada masa yang akan datang di dalam kubur maupun di akhirat wajib untuk kita imani. Karena apa? Itu adalah sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah tentang at-tahlil wa tahrim. Bahwa perkara ini halal, perkara ini haram, perbuatan ini halal, perbuatan ini haram. Ini wajib untuk kita benarkan. Seperti yang tadi sudah kita singgung. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu haram, harus kita katakan haram meskipun kita belum bisa meninggalkannya. Jadi ini penting untuk ditekankan. Meskipun kita belum bisa meninggalkannya, kalau kita tahu itu haram, bilang haram. Jangan dibilang halal. Gara-gara dia hobinya misalnya main musik yang diharamkan, kemudian dia rubah hukumnya dari haram menjadi halal misalnya. Nggak boleh. Kalau haram ya haram. Kalau kamu memang hobi, ya kamu berarti melakukannya berdosa. Tapi selama dia meyakini bahwa itu haram meskipun dia melakukannya, dia akidahnya tetap aman. Meskipun dia berdosa, tapi akidahnya tetap aman. Tetapi jika dia kemudian merubah hukum, Rasulullah mengatakannya haram, dia bilang halal. Ini masalah akidah, bukan masalah amaliyah. Kalau masalah amaliyah, berapa kewajiban yang kita tinggalkan, berapa maksiat yang sudah kita lakukan, banyak. Kalau masalah amaliyah, tetapi ini masalah akidah. Jangan sampai kita itu menghalalkan sesuatu yang haram gara-gara kita melakukannya. Juga jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang halal gara-gara apa? Gara-gara kita tidak bisa mendapatkannya. Gara-gara misalnya setiap kali dagang rugi-rugi terus, bangkrut sampai habis uangnya misalnya. Kemudian dia mengatakan jual beli itu haram misalnya. Ini nggak boleh. Nggak boleh dia mengatakan seperti itu. Karena apa? Ini mendustakan Rasulullah, bahkan mendustakan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Kemudian dia datang mengatakan haram. Ini akidah, sudah masalahnya akidah. Menikah hukumnya halal. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Sudah jelas Al-Quran mengatakan begitu. Hadis juga seperti itu. Kemudian ada seseorang nggak laku-laku, sudah tua nggak nikah-nikah, nggak laku-laku. Kemudian dia mengatakan nikah itu haram misalnya. Ini apa? Ini berarti telah mendustakan Rasulullah. Tidak boleh. Jadi hukum itu tetap hukum. Kalau haram tetap haram, kalau halal tetap halal. Jangan kita merubahnya. Meskipun perkara yang haram itu kita masih melakukannya. Misalnya bersalaman laki-laki dan perempuan ajnabiyah yang bukan mahram. Hukumnya haram. Jelas hadisnya banyak sekali. Inilah usafikhun nisa misalnya. La ayyuta'ana ahadukum bihadidatin fi ra'sihi khairun lahu min ayyamussam ra'atan la tahillu lahu misalnya. Banyak sekali hadisnya. Meskipun dosanya tergolong dosa kecil, tetapi itu haram. Kemudian seseorang gara-gara setiap hari dia bersalaman dengan perempuan ajnabiyah, kemudian dia bilang itu halal. Itu nggak boleh. Dia melakukannya, dia berdosa. Tetapi kalau dia menghalalkannya, maka bisa kufur. Karena apa? Mendustakan Rasulullah. Ini yang berat itu apa? Merubah hukum inilah. Kalau keyakinannya tetap, tapi dia melakukannya, nah itu sudah banyak di antara kita yang melakukan dosa. Setiap hari kita melakukan dosa. Tetapi jangan sampai kita merubah hukum. Jangan sampai kita merubah hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Nabi di alam kubur.
Di alam kubur ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Bagaimana penjelasannya tentang masalah itu, insya Allah kita jelaskan besok. Nah, kita akhiri, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.